Siapa yang mau angkat tangan untuk berdoa? Ayo, siapa yang berani untuk berdoa? Ellen, Bu. Saya, Bu. Ellen, Bu. Gantian ya. Oke, dari 2A dan 2C. Kalau gitu 2A, 2C, 2B. 2A dulu, Ellen dulu. Nanti yang terakhir baru 2C. Oke? Ellen dulu. Ayo Ellen, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami dapat bertemu lagi. Tuhan, tolong berkatiin kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, tolong berkatiin kami supaya kami bisa belajar dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ellen, luar biasa. Nah, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Sudah makan? Siang, Bu. Pulang. Sudah makan belum? Siang, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah makan berarti harus semangat dong. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah. Bu Bulan mau tanya, kemarin kan Paskah libur ya? Kira-kira ada yang bepergian nggak? Oh ya. Iya. Tidak. Tidak ada? Ada yang pergi kira-kira? Tidak. Tidak. Kan ada. Oke. Ada yang pergi, ada yang tidak pergi di rumah saja. Lalu kegiatan di rumah ngapain? Bikin tugas. Bikin tugas. Oke, liburan tetap bikin tugas ya anak-anak ya. Hebat. Terus apa lagi? Main bersama adik. Main. Ya, bermain sama adik. Lalu Viani libur ke Bali, Bu. oh iya, Vianney libur ke Bali. Luar biasa. Lalu ada lagi? Bermain di luar. Bermain di luar, di lingkungan rumah. Baca buku. Ya, oke, main sudoku. Apa? Sudoku? Baca buku, Bu. Oh, baca buku. Sudoku. Bukan dengarnya bermain sudoku. Oke. Lalu ada lagi yang ini, yang Katolik ya, Katolik, Kristen, beribadah ke gereja. Ada yang lewat live streaming, lewat YouTube. Ada yang sudah diperbolehkan pergi ke gereja. Ya, oke. Ya. Viani setiap minggu live streaming gereja, Bu. Oh ya, bagus, good, luar biasa. Hebat Saya juga, anak-anak, Bu. Saya juga. anak-anak hebat semuanya. Ya, Siang-siang. oke. Nah, anak-anak, pengalaman-pengalaman anak-anak selama Paskah ini atau selama libur Paskah ini nanti akan kita tuangkan ke dalam Word atau Microsoft Word. Nah, kalau sudah, ada yang sudah. Nah, kalau yang sudah, tinggal lihat dulu nanti punya tugas komputernya ini nanti bisa ditambah-tambahin. Ya. Kebun binatang. Ya, sekarang coba anak-anak siapkan buku komputer semuanya, dibuka bukunya. Bu Bulan akan share screen. 39 sampai 40 kan, Bu? Betul. Dibuka bukunya halaman 39 sampai dengan 40. Ya. Sudah terlihat belum di layar komputernya anak-anak? Belum, Bu. Masih hitam-hitam. Masih Belum. Bulan ulangi lagi kalau gitu. Sudah kelihatan belum? Udah. Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Oke, baik. Nah, karena ini kita kelas 2A, B, C gabung jadi satu, maka nanti berbicaranya bergantian. Ya, ketika Bu Bulan menjelaskan atau menerangkan materi hari ini, anak-anak mute dulu. Nanti kalau misalkan masih ada yang ramai, Bu Bulan akan mute dari sini. Tapi kali ini Bu Bulan minta kesempatan anak-anak untuk mute dulu ketika Bu Bulan menjelaskan atau menerangkan. Kan sudah kelas 2, semester 2.
Sebentar lagi mau naik kelas 3. Berarti sudah mulai lebih gede lagi daripada adik-adik yang di kelas 1 maupun adik-adik yang di TK. Oke. Halaman 39 kita baca yuk. Siapa yang berani untuk membaca? Tadi yang memimpin doa sudah dari kelas 2A. Saya, Bu. Sekarang 2B. Coba Aruna. Nanti gantian ya. Nanti, kalau Bu Bulan nanti bilang stop, berarti gantian yang lainnya. Oke. Yuk Aruna. Tema pengalamanku, subtema pengalamanku di tempat wisata. Proyek membuat naskah cerita. Area teknologi word processing. Membahas materi. A. Pengalamanku di tempat wisata. Apakah kalian pernah berwisata ke tempat-tempat wisata menarik di Indonesia? Di mana yang menjadi tempat favorit keluargamu? Berekreasi untuk menjadi pengalaman Kipasnya tolong arahin ke Fiani. tempat Tolong wisata, bawa kipasnya ke Fiani. tempat wisata yang menjadi tujuan orang berkreasi adalah pegunungan, pantai, tempat hiburan, berkunjung ke rumah nenek. Di kegiatan tersebut biasa dilakukan pada saat liburan sekolah tiba. Rasanya sangat menyenangkan apabila liburan sekolah telah tiba. Oke, stop. Gantian. Ganti kelas 2. Ayo, siapa lagi gantian? Ya, Bu. Siapa? Siana, Bu. Oke, Vienna, yuk. Lanjut. Oke, tadi di seringkali kita dari mana? Seringkali, Siena. Oke, seringkali kita diberi tugas oleh guru untuk menceritakan kembali pengalaman liburan dalam bentuk karangan. Untuk kegiatan ini, perlu kita siapkan berbagai persiapan agar karangan yang kita buat menjadi bagus dan menarik sehingga orang yang membaca akan terhibur dan bahkan timbul keinginan untuk berkunjung di tempat wisata yang kita kunjungi tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan untuk membuat tampilan karanganmu menjadi indah dan menarik? Oke, stop. Lanjut, siapa lagi? Abigail, Bu. Ya, oke, Abigail, silakan. Ayo, masih di mute, Abigail. B. Aktivitas 1. Jalankan aplikasi Microsoft Word. 2. Ketiklah karangan pergi ke kebun binatang. Atau kalian bisa mengarang sendiri tentang pengalaman kalian ketika berlibur di suatu tempat. Jenis font, ukuran font bebas tetapi menyesuaikan. 4. Pada judul berikan font warna merah, teks tebal, bold, dan garis bawah underline. Oke, lanjut. Masih Abigail? Berikan warna background sesuai keinginan kalian. Caranya seperti di aktivitas sebelumnya. Insert picture kebun binatang PNG. Gunakan picture tools, format, position, pilih yang diberi tanda panah dan sesuaikan letak gambar seperti pada contoh hasil. Simpan hasil pekerjaanmu. Tanyakan pada gurumu hal-hal yang belum kamu mengerti. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bersedia untuk membaca. Ini contoh hasilnya ya. Terlihat juga di bukumu halaman 40. Jadi kita akan buat seperti ini. Nah, ini warna kertasnya warnanya biru. Nanti Ibu Bulan ajarkan menggunakan namanya page color. Kemudian untuk judulnya di sini warna merah dan diberikan tebal. Untuk memberikan warna merah pakai namanya font color. Ya. Lalu untuk membuat tebal huruf atau oke, pakai bold. Oke, nah ini di sini ada pictures atau gambar. Nah, gambar ini diletakkan di tengah-tengah antara paragraf ini. Nah, kira-kira bagaimana cara meletakkannya?
kita langsung saja, Bu Bulan akan praktekkan. Yang lain menyimak dulu, boleh mengikuti kalau mau ada praktek juga. Sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Oke, Bu Bulan close dulu. Nah, Wajah tangannya kayak gini. Udah nggak kelihatan. di sini ada icon Microsoft Word, Tangan kayak gini. ya kan? Icon Microsoft Word-nya ini kita klik. Kelihatan nggak di layar? Muncul ya? Kelihatan, Bu. Oke. Setelah itu, Kelihatan, Bu. setelah klik icon Word-nya, ya, kita klik yang mana? Blank? Dokumen. Blank dokumen. Dokumen. Oke. Nah, setelah itu kita mau membuat kertasnya ini. Maaf sebentar ya. Jadi itu kemana-mana? Kelihatan. Oke, sebentar. Perlu jadi landscape ya, Bu? Nggak perlu pakai landscape. Oke, sebentar. Pakai Maaf. gambar-gambar diganti arah. Dan ada telepon sebentar. Mama, Oke, baik kita lanjutkan lagi. nggak ada Ini kan- Microsoft Word? Ada? Ya. Mau nggak? Oke, Bu Bulan mute dulu ya. Nah, sekarang silakan mendengarkan. Ini warnanya masih putih, maka kita akan menggunakan page color pada menu desain untuk memberikan warna pada halaman atau kertasnya ini. Kertasnya ini nggak usah diatur. Kalau kemarin kan dibuat landscape, kalau ini kita tetap buat portrait karena kita mau membuat karangan ya. Portrait itu yang dia vertikal, kalau landscape itu yang dia horizontal. Baik. Kemudian diklik menu desain atau page design. Jadi masing-masing Microsoft Word itu berbeda-beda. Ada desain, ada page design menunya. Nanti menyesuaikan saja. Nah, di menu desain, klik kiri menu desain, lalu sebelah kanan itu ada watermark, page color, page border. Kalau page border apa? Bu Bulan mau tahu dong? Ada yang masih ingat penggunaan page border? Membuat bingkai. Betul. Membuat bingkai. 100 untuk membuat bingkai pada halaman atau lembar kerja. Ya, jadi ini ya, ini untuk membuat bingkai. Nah, kemarin kita sudah menggunakannya untuk membuat bingkai tata tertib. Sekarang kita buat sampingnya. Tool sampingnya ini page color. Kita klik page color. Di situ ada pilihan warnanya. Mau warna hitam, biru, orange, bebas. Nah, anak-anak, kalau di buku kalian itu warnanya. Nah, kalau sekarang bebas, anak-anak boleh pakai warna apa aja, terserah. Tidak harus warna biru, sesuai dengan apa ya, mood atau hati Bu anak. Bulan, kesukaan. Oke. Sekarang Bu Bulan Muda. ya. Sekarang Bu Bulan lanjutkan ya. Bu Bulan kasih contoh pakai warna biru saja. Ini contohnya. Nah, lalu kalau sudah diberikan warna pada page-nya seperti ini, kita klik menu home. Nah, pada menu home di sini kita atur tulisannya dulu. Tulisannya diatur. Di sini misalkan ada Arial Narrow atau mau pakai Arial Black atau mau pakai Calibri, boleh bebas ya, mau pakai apa saja. Nah, sekarang Bu Bulan mau pakai Arial Narrow. Ini kita Bu Bulan klik. Lalu ukurannya adalah 14. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan yang ada di buku. Kalau ini contoh, kalau anak-anak karangannya bisa menyesuaikan dengan pengalaman anak-anak waktu liburan Paskah kemarin. Atau mau sama dengan seperti yang di buku boleh, bebas. Yang terpenting adalah anak-anak bisa menggunakan tools yang Ibu ajarkan hari ini. Itu yang penting. Oke. Nah, sekarang di sini judulnya di buku apa tadi? Kebun binatang. Pergi ke kebun binatang. Pergi ke kebun binatang. Kebun binatang. Ya.
Pergi. Bentar, ini tombol I-nya Bu Bulan agak bermasalah. Oke, oke. Pergi ke kebun binatang. Ke kebun binatang. Tutup I-nya. Nah, Binatang. kita pakai ukuran Pintunya apa? atau 16. Oke. Nah, tadi di situ diberi warna apa? Merah? Merah. Ya, kita beri warna merah pakai font color. Ya, di sini kita klik font color. Kita beri warna merah. Lalu kita tebalkan pakai bold. Kemudian diberikan apa? Garis bawah? Underline. Underline. Oke. Setelah ini, setelah diberikan underline, kita klik di sini, kursornya diarahkan ke sebelah sini. Kemudian kita klik enter. Nah, kita ketikkan dulu isinya. Oke, Bu Bulan nggak hafal ya, jadi Bu Bulan harus lihat dulu nih. Ibu Guru, Ya, boleh nggak warnanya bukan merah? boleh warnanya bukan merah, boleh. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan adikku diajak oleh ayah dan ibu pergi ke kebun binatang Ragunan. Oke. Hari Minggu yang lalu. Aku dan adikku. Ini Bu Bulan kasih ini ya. Pada hari Minggu. Bu Bulan klik bold sama underline ini Bu Bulan hilangkan dulu. Bu Bulan ganti warna hitam. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan adikku pergi ya. Itu pergi ke Iya. binatang. Oke, stop. Dengarkan dulu. Tombol I tempat Bu Bulan ini agak error di keyboardnya. Jadi nggak apa-apa, Bu Bulan contohin aja ya. Bu Bulan contohin aja. Bu Bulan Oke. oleh ayah dan ibu. Ya, oleh ayah dan ibu Pergi ke kebun binatang. Pagi-pagi sekali kamu berangkat dari Oke. Pagi-pagi sekali dari rumah agak tujuan berangkat dari rumah terlalu siang. Kali kami melakukan perjalanan. Nah, baik, stop. Cukup. Sampai sini ya. Ini Bu Bulan kasih contoh. Nah, sekarang Bu Bulan mau ketik bebas dulu. Ya, Bu Bulan mau ketik bebas dulu. Mau ketik banyak. Nah, banyak-banyak nih Bu Bulan mau ketik. Nanti mau Bu Bulan kasih contoh. Oke. Nah. Oke, nah, ini sudah ada banyak sekali paragraf nih Bu Bulan kasih contoh. Nah, paragraf ini kan pinggirannya ini masih berantakan tuh. Ya kan? Masih berantakan kan di sebelah sininya. Kita mau buat dia rata kiri kanan menggunakan apa? Bagaimana cara membuatkan? Center align lah. Ayo, bagaimana membuat rata kiri kanan? Rata kiri kanan. Yakin center align? Kalau center align kan berarti ini diblok dulu. Lalu di tengah sini ada center. Yakin nih ini udah rapi? Kan nggak rapi. Ayo kalau merapikan pakai apa? Justify. Pakai justify. Berarti pakai yang ini. Betul. Nah, kita rapikan pakai justify. Di bukumu dilihat. Oke, Bu Bulan besarkan dulu. Pada bukumu di halaman 40 itu ada indentasi atau kalimat pertama pada paragraf itu maju ke dalam atau menjorok ke dalam. Ini kamu letakkan saja kursornya itu di sini. Lalu ini kita tap. Itu ya.
Bentar. Maaf, Bu Bulan ada gangguan sebentar aja. Bu Bulan mau buka ada yang Itu nggak bisa gigit. Itu gigi saya bisa ya. Kayak dia mama. Nanti masak lagi ya. Bu Bulan. Ada masalah. Hai. Ini. Komputernya error. Komputernya error. Itu nggak bisa ketik pakai ini. Ya, anak-anak sabar ya, tunggu Bu Bulan sebentar. Bu Bulan ada gangguan. Ya, tunggu dulu sebentar ya. Oke, Ayo, anak-anak jangan minta maaf ya. Bu Bulan masih ada tamu sebentar tadi. Oke. Baik. Sabtu. Nah, di sini kan kita sudah klik tab atau tombol tab yang ada di keyboard. Tombol tab itu ada di atasnya caps lock untuk membuat huruf besar. Nah, setiap paragraf, anak-anak kan buatnya, kalau di buku kan ada 3 paragraf. Ada pada hari Minggu, kemudian setelah melakukan, kemudian di kebun binatang. Nah, 3-3-nya ini, anak-anak membuat karangan ceritanya itu minimal 2 atau minimal 2 paragraf. Jadi seperti ini ya. Anak-anak membuat minimal 2 paragraf. Oke. Guru, Ya. boleh aku minum sebentar? Iya, boleh, silakan. Baik, lanjut. Sekarang di sini ini Bu Bulan tab lagi untuk buat indentasi atau awalnya. Ini Bu Bulan tab lagi. Ini tab lagi. Oke. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, tulisan judul yang atasnya ini pergi ke kebun binatang itu diblok. Lalu kita tengahkan menggunakan tools apa? Menggunakan tools apa? Gallery. Center. Jadi kita klik center. Oke, jadi dia berada di tengah ya. Dia berada di tengah. Lalu paragrafnya sudah kita rapikan. Setelah paragrafnya sudah rapi, kita masukkan gambarnya, ya. Nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Ini Bu Bulan jelaskan dulu. Yang lainnya tolong mendengarkan dulu. Nah, setelah semuanya sudah kita ketikkan karangannya, cerita anak-anak, sudah juga diberikan judul, dibuat rata tengah, tulisannya dibuat rata kiri kanan menggunakan justify, lalu pada awal paragraf ini dijorokkan ke dalam menggunakan indentasi. Nah, kalau sudah begini kita klik insert, pictures, kita masukkan gambar. Kita letakkan awalnya kursornya, ini bebas ya, boleh di sini, boleh di bawah sini, kita letakkan kursor yang kedip-kedip ini, kita letakkan di situ boleh, bebas. Nah, setelah itu kita klik insert, pictures,
kita mau memasukkan gambar. Kita masukkan gambar sembarang aja ya. Kita misalkan mau memasukkan gambar buku. Kita klik insert. Nah, kalau gambarnya terlalu besar, kita kecilkan dulu. Pada titik-titik yang di antara gambar ini, samping kiri kanan, ini kan ada poin-poinnya. Ini kita klik, kita tarik, klik kiri, kita tarik. Nah, supaya dia mau masuk ke tengah sini, tetap ini diklik gambarnya, klik kiri. Ya, klik kiri gambarnya. Bu, Ya, izin ke toilet. ya boleh. Nah, setelah kita klik kiri pada gambarnya, nanti akan muncul namanya format. Bu Guru itu dibuat, Bu. Iya, dibuat. Bulan. Bukan gambar yang ini ya, tapi gambarnya terserah anak-anak ya. Boleh memasukkan gambar foto anak-anak waktu liburan, atau mau misalkan pergi ke kebun binatang, anak-anak sempat foto binatang, boleh dimasukkan di sini, nggak apa-apa. Atau yang pergi ke Bali, sempat memoto pemandangan, boleh dimasukkan di sini, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah, boleh. Oke. Nah, kemudian kita klik, kalau sudah diklik ini, nanti muncul menu format. Nah, menu format ini akan muncul beberapa pilihan. Di sini ada pilihan position. Ya, ada pilihan position. Ini klik tanda segitiganya, lalu kita pilih yang position top right, boleh yang ini. Bu, Atau mau kita ya. izin ke toilet. Iya, ini kita mau geser-geser juga boleh ya. Ini kita mau geser-geser gambarnya juga bisa. Jadi nggak masalah. Atau mau kita masukkan posisi yang mana? Bu, mau yang ini aja, yang tengah nih. Position top in center, nggak apa-apa. Nanti dia juga bisa digeser-geser. Ya, jadi nggak masalah. Ini kita letakkan di sini gambarnya. Oke, kalau sudah kita letakkan di sini gambarnya, paragrafnya juga sudah dibuat. Ini juga sudah semua judulnya, semua sudah. Nah, sekarang kita tinggal save. Tinggal klik file. Oh, sebelum kita save, kita tuliskan dulu namanya. Di bawah sini tulis nama anak-anak. Nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Kalau sudah, baru klik file, save, diletakkan bebas di mana mau meletakkannya. Misalkan Bu Bulan mau letakkan di sini. Lalu di sini kita tulis file name-nya, nama anak-anak, strip kelas, strip nomor absen. Udah, lalu di save. Lalu disimpan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, Ya, tidak, Bu, tidak. yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak Ya. di record. Ya, video ini direcord. Ya, Ellen. Ini boleh dibuat bingkai tidak? Oh, boleh. Kalau mau ditambahin boleh. Yang penting ya, yang harus ada, yang harus anak-anak buat itu yang pertama. Bu Bulan, Ya, aku boleh izin pipis. ya. Jadi, yang pertama kali harus dibuat itu, yang wajib untuk anak-anak buat itu adalah ini, mewarnai halaman kertasnya menggunakan page color. Ini wajib ada karena itu termasuk untuk nilainya ya. Jadi itu wajib ada. Kemudian menuliskan paragraf minimal 2 paragraf. Paragraf itu kayak gini. Kalau satu ini namanya paragraf. Ya, yang bulan blok ini namanya 1 paragraf. Kalau pindah lagi bawahnya, di bawahnya sini namanya 2 paragraf. Pindah lagi bawahnya, ini 3 paragraf. Minimal 2 paragraf ya. Jadi minimal 2 paragraf. Jadi nggak boleh satu panjang banget kamu tulis sampai bawah panjang, tapi cuman ada satu aja itu namanya 1 paragraf. Tapi dipecah jadi 2 paragraf, seperti yang ada di buku.
Kayak gini, ya. 3 paragraf. Iya, betul. Seperti yang ada di buku seperti ini. Oke. Nah, kemudian harus wajib Ini bisa anak-anak ganti membuat orangnya. rata kiri kanan. Bukan Di juga justify. Rata kiri kanannya ini di justify. Ya, pakai tools justify. Lalu ukuran hurufnya bebas. Boleh Arial Naro, boleh ukuran 14, jenis hurufnya juga bebas. Untuk tulisan yang judulnya boleh di warna merah, boleh tidak. Maksudnya tidak warna merah ya, warna yang lainnya, tidak hitam ya. Kalau hitam kan sudah biasa, seperti yang bawahnya nanti. Ya, boleh warna biru, kuning, menyesuaikan. Lalu wajib diberikan bold. Ini ditebalkan dan ada underline-nya. Oke. Kemudian wajib diberi gambar. Wajib diberi gambar. Gambarnya bebas, terserah dari anak-anak mau ngambil gambar anak-anak di foto atau mau ngambil gambar dari internet nggak apa-apa. Boleh. Ya, wajib kasih gambar dan gambarnya wajib diletakkan di dalam atau di antara paragraf ini. Nggak boleh diletakkan di luar sini. Nggak boleh. Harus di sini. Nah, cara meletakkan gambarnya supaya dia berada di dalam paragraf ini atau di antara tulisannya, tadi sudah Ibu Bulan ajarkan. Diklik kiri pada tulisan, nanti muncul format. Kalau kamu belum klik kiri pada gambar, maaf maksud Ibu pada gambar. Kalau kamu belum klik kiri pada gambar, dia nggak akan muncul menu formatnya ini. Ya, kalau kamu klik di sini nih misalkan, dia nggak akan muncul. Mana ada menu format? Nggak ada kan? Nah, tetapi kalau kamu klik gambar, dia akan muncul menu formatnya. Lalu klik menu format, kemudian pilih position. Pilih yang mana? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas? Lalu disimpan, jangan lupa disimpan. Terus dikirimkan ke Google Classroom-nya dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word. Word-nya ini. Dan difoto. Nanti kalau difoto Bu Bulan ngoreksinya nggak tahu. Kalau ini kamu udah pakaiin tools-nya belum untuk memindahkan gambarnya. Jadi dikirimnya file Word-nya. Oke, apakah ada pertanyaan? Bu Bulan. Ini nanti Ya. ada tanggal atau enggak? Nanti ada tanggal atau waktu gitu enggak? Iya, Bu. Ada batas waktunya. Batas waktunya seminggu. Jadi anak-anak mengumpulkannya maksimal tanggal 21. Batas maksimalnya tanggal 21 mengumpulkannya ya. Kalau lebih dari ini Bu, misalkan saya berhalangan nggak bisa mengumpulkan tepat waktu tanggal 2 sampai tanggal 21 belum mengumpulkan juga, nggak apa-apa, tetap dikumpulkan. Pesan Ibu sih satu, tugas apapun sebelum nilai rapot akhir itu dikeluarkan oleh sekolah harus dikumpulkan semuanya. Walaupun terlambat mengumpulkan tetap wajib dikumpulkan supaya anak-anak tetap mendapatkan nilai. Seperti itu. Ya, wajib untuk dikumpulkan. Sebelum nilai itu masuk dicetak ke rapot, wajib mengumpulkan tugas. Itu ya. Karena tugas ini paling penting. Anak-anak nilainya kalau bagus-bagus di tugas nanti bisa membantu untuk penilaian harian yang lainnya. Membantu nilai yang lainnya. Ya, setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi. Oke. Bu, Abigail mau nanya, Bu. Ya, Abigail, gimana Abigail? Gambarnya nggak dikirim sesuai di buku. Apanya? Gambarnya boleh sama di buku. Boleh. Gambarnya Bu Bulan nggak berikan di Google Classroom ya. Anak-anak silakan mencari sendiri gambarnya di internet. Boleh. Orang ngomong dulu. Atau anak-anak boleh pakai gambar anak-anak masing-masing. Dimasukkan ke dalam Word.
Oke. Masih ada pertanyaan? Bu, tidak ada lagi, Bu. Baik. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Tidak. Saya boleh tanya, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada lagi Boleh tanya, pertanyaan. Bu. Ya? Oh, bulan. Ya, boleh. Kirimnya nggak harus tanggal 2000. Kirimnya nggak harus. Ini kan tanggal 21. Iya, kirimnya tidak harus tanggal 21. Jadi batas maksimal mengerjakannya itu sampai tanggal 21. Karena tanggal 21 itu kan hari Rabu minggu depan. Kita nanti akan ada kuisis, latihan ulangan. Materinya apa? Materinya yang kita hari ini praktekkan. Seperti itu. Kalau komputer kan begitu. Habis praktek, latihan ulangan, habis itu penilaian harian, lalu praktek lagi, latihan ulangan dan penilaian harian seperti itu. Ya. Itu kuis. Iya. Latihan ulangan harian tuh kuisis, pakai kuisis itu. Bu, saya boleh ngomong, Iya, boleh, silakan. tulisannya boleh sama di buku nggak? Boleh. Kalau mau sama persis di buku nggak apa-apa, boleh. Bu, ini boleh di save as juga. Boleh, Save as. boleh. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak. Bu. Cukup? Tidak, Bu. Yakin? Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup? Terima kasih, Bu. Oke, kalau gitu Bu Bulan close ya. Oke. Sekarang kita ganti ke sini. Smart Explorer-nya. Evaluasi halaman 40. Kelihatan di layar? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Baik. Kelihatan, Bu. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya. Evaluasi Sudah. halaman 40 nomor 1. Sudah, Bu. Ya, nomor 1. Apakah nama icon ini? Ini apa? Bold. Bold. Kalian tulis fungsinya ya. Bold. Bold. Bold untuk apa? Menebalkan. Bold. Menebalkan. Tulisan. Tebal tulisan. Untuk menebalkan tulisan. Ya, menebalkan tulisan. Ini jangan I-nya ini kurang ya. Nanti anak-anak tambahin sendiri nih I-nya nih. Ini tombol keyboardnya Bu Bulan, I-nya dia nge-short. Ada bermasalah, harus diperbaiki. menebalkan tulisan. Menebalkan tulisan. Ini ada I-nya. Ini ada I. Sudah. Sudah? Belum. Sudah. Belum. Sudah? Saya sudah. Belum. Nah, garis bawah. Sudah, Bu. Oke. Memberi garis bawah. Sekarang yang bawah. Apakah fungsi icon U? Underline. Underline ya, ada I-nya ya. Underline. Untuk memberi garis bawah. garis bawah Di teks. teks atau tulisan. Underline. Ya, ini ada Memberi I-nya garis bawah. pokoknya. Ini ada I-nya nih pokoknya. Memberi. Garis bawah kan ada underline kamu bilang. Underline, memberi garis bawah teks atau tulisan. Teks.
Sudah. Saya belum. Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Belum. Aku udah. Sudah. Belum. Oke, sudah? Sudah. Jangan lupa I ya, jangan lupa I-nya pokoknya, jangan lupa I. Sudah. Nomor 3, font color berguna untuk memberi Warna tulisan. warna. Warna. Oke. Memberi warna. Sudah. Sudah? Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, oke, sekarang Bu Bulan mau bertanya untuk kesimpulan pelajaran komputer hari ini. Yang pertama, Bu Bulan mau tanya. Kita menggunakan menu atau tools apa untuk membuat warna halaman? Page color. Page color. Kemudian langkah-langkah gimana untuk memberi warna halaman? Bold underline. Oke. Iya, klik design, lalu pilih page color. Oke. Kemudian lagi, bagaimana tools apa yang digunakan untuk memberikan warna pada judul karangan? Font color. Yang digunakan membuat tulisan tebal. Oke, tools apa yang digunakan untuk memberi garis bawah judulnya tadi? Underline. Oke, lalu lagi. Kalau tadi yang digunakan Bu Bulan itu font name-nya apa namanya? Font name-nya, jenis hurufnya. Jenis hurufnya. Iya, Arial Narrow. Lalu ukurannya berapa? 16. Ya, ada 16 untuk judul, ada 14. Baik. Kemudian untuk membuat indentasi atau kalimat paragraf pertama masuk ke dalam menjorok menggunakan tombol apa pada keyboard? Tab. Tombol tab. Kalau tombol caps lock
Dia untuk apa? Caps lock dia untuk apa? Untuk Ya, membuat huruf besar. Kalau sekarang untuk membuat tulisan atau karangan itu rata kiri kanan menggunakan apa? Justify, betul. Lalu untuk membuat judul karangan berada di tengah menggunakan apa? Format. Membuat judul loh. Judul tulisan judul karangan berada di tengah loh. Center, betul. Oke. Lagi. Untuk memasukkan gambar menggunakan menu apa? Lalu caranya bagaimana memasukkan gambarnya? Oke, good. Pilih gambar. Insert pictures, pilih gambar. Luar biasa ya kelas 2. Picture, pilih gambar. Oke, good. Sekarang bagaimana caranya agar gambarnya tadi berada di tengah-tengah paragraf atau di antara tulisan? Format. Ya, itu kan menunya. Caranya klik apa? Klik gambar. Oke. Terus? Klik gambar. Ya, betul sekali. Klik gambar, klik kiri ya. Klik kiri gambar. Lalu nanti muncul menu format. Klik menu formatnya. Kemudian pilih position. Pilih top position atau left position boleh. Ya, yang di atasnya tadi. Nanti ada gambarnya. Oke. Kemudian untuk menyimpan. Menunya apa? Save. Menunya save. Lalu langkah-langkah untuk menyimpan bagaimana? Oke. Oke, file kemudian klik save. Oke. Yang terakhir, bagaimana cara untuk membuat dokumen baru di Word? Ayo. Workbook. Iya, pertama harus diklik icon atau aplikasi Word, kemudian pilih blank. Iya, kemudian pilih blank dokumen. Betul. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang page color, kemudian position pictures, kemudian kita juga belajar membuat karangan atau tulisan, belajar rata kiri kanan, belajar font color, belajar underline, belajar bold, belajar apa lagi? Menyimpan dan membuka atau membuat dokumen baru. Baik, oke. Sekarang apakah masih ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak ada? Tidak. Cukup? Tidak. Oke. Kita akhiri dengan berdoa ya. Ayo, tadi sudah perempuan, terus dari tadi Bu Blan mau lihat yang laki-laki dong. Mau dengar suara yang laki-laki untuk berdoa. Yuk, siapa yang berani? Ayo yang laki-laki. Ayo yang laki-laki. Nggak perlu ditunjuk yuk. Siapa yang mau mimpin doa? Nggak ada yang mau? Yang laki-laki? Nggak ada yang mau mimpin doa? Siapa? Justin.
Darius, siapa lagi banyak kok biasanya. Ayo yang laki-laki yuk. Saya mau Siapa? baca. Caca yang mau Yang laki-laki nggak ada. gak ada yang mau, Bu. Waduh, yang laki-laki nggak ada ini. Oh, sepertinya ada yang angkat tangan tuh. Siapa yang angkat tangan? Louis ya? Ya. Ya, Bu. Oh iya, silakan Louis, silakan. Terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bimbinglah kami bisa memahami dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus, Amin. amin. Terima kasih Louis, terima kasih anak-anak, terima kasih Bu Yani, Terima Bu kasih Bu Ana. Bulan. Terima Terima kasih Bu Bulan. Terima kasih Bu Bulan. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih. Halo anak-anak, sampai ketemu lagi Bu Bulan, Bu Ana. Dadah. Dadah. Halo. Bulan.